911 emergency. You need to send police. Someone's been murdered. I'm sorry. It was me. Jadi ini tuh aneh banget, geng. Si pelaku nih ngakunya membunuh sahabatnya itu dengan keadaan tidak sadar atau katanya dia lagi sleepwalking. Jadi ngigo gitu, geng, sambil tidur. Tapi bisa bacok orang sebanyak 20 kali. Lah apa iya ya orang sleepwalking bisa sampai ngebunuh orang? Dan masalahnya lagi, karena hal itu pengadilan tuh sampai membebaskannya. Walaupun terbukti emang dia yang ngebunuh. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Mari kita update per skincarean dulu, apalagi nih yang paling esensial kita mau ngebahas mengenai Glossy Facial Foam-nya ini, yaitu sabun cuci muka yang pasti dipakai tiap hari, pagi, siang, malam. Nah, sebelum ketemu sama Mirel, gue nih sempet kesusahan lah menemukan produk sabun cuci muka yang cocok dan aman di kulit. Soalnya rata-rata nih kalau ada, bila dipakai sering-sering itu membuat kayak kulit jadi kering, ataupun malah bisa bikin breakout. Nah, cuma semenjak pakai Glossy Facial Foam ini tuh cocok banget buat daily, gengs. Jadi di sini nih busanya nggak lebay. Terus setiap kali pakai malah kulit nih jadi lebih lembab. Dan gue ini kan tipikal muka yang berminyak, jadi cuci mukanya itu biasanya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Pakai ini terus nih nggak bikin kulit jadi kering. Bener jadi ini andalan esensial yang pasti berguna banget dan selalu gue pakai tiap hari. Apalagi memang produk-produk Mirel ini itu bahan-bahannya vegan, gengs. Dan pasti udah BPOM juga ya dan halal, jadi nggak usah takut lah. Nah, buat kalian yang lagi nyari sabun cuci muka apa sih yang bagus dan cocok buat daily nih, yang paling basic lah intinya untuk membuat nih kulit biar jadi bersih dan lembab, kalian harus cobain Glossy Facial Foam ini deh. Ini ringan banget di kulit, enak deh, cocok buat semua jenis kulit juga. Nah, untuk pemesanan kalian bisa via Shopee, di bawah ada linknya, ataupun langsung cek ke Instagram mereka aja. Hai gengs, kayaknya film-film dokumenter dari sebuah kasus-kasus di dunia yang udah gila ini tuh lagi booming ya. Kayak kemarin kan di Netflix ada tuh kasus yang Tinder, terus ada orang namanya Anna Delvey yang ngaku-ngaku jadi orang kaya, atau keluarga Burari. Udah pada nonton belum? Semuanya udah pernah gue bahas di Mr. Things loh. Nah, kali ini gue mau membahas sebuah kasus yang diangkat nih jadi sebuah film dokumenter juga, karena kasusnya cukup unik, gengs. Yaitu si pembunuhnya itu melakukan pembunuhan pada saat dia lagi sleepwalking, alias jalan ambil tidur. Nah, biasanya kalau orang kayak begitu kan, ngegonya gitu jalan paling ngapain gitu ngalor ngidul kemana-mana aja kan. Tapi di sini tuh sampai ngebunuh orang dengan tanpa sadar. Apa iya beneran bisa begitu? Nah, film dokumenter yang dimaksud ini itu berjudul Dead Asleep, di mana mengisahkan tentang kematian seorang wanita muda bernama Brooke Preston, kelahiran 1 September 1995 di Pennsylvania. Dirinya itu merupakan anak perempuan paling kecil dari pasangan Nancy dan John Preston. Sementara dia juga punya kakak perempuan nih bernama Jordan dan Jessica Preston. Pokoknya kalau menurut keluarga, Brooke sedari kecil ini itu merupakan anak yang girly banget. Sampai-sampai dia maunya tuh dipanggilnya Inces atau Princess. Kalau lagi jalan dipanggil Bro gitu kagak bakal nengok. Tapi kalau dipanggil Inces gitu, baru dia nengok. Seperti itu. Tapi maksudnya di sini ingin menggambarkan ya kalau dia itu adalah anak yang menyenangkan dan disayang sama banyak orang. Ya kayak Princess Harini. Itu kan bawaannya juga ketawa mulu kalau denger dia ngomong ya. Hingga akhirnya singkat cerita nih, waktu dia di SMA, dia itu pacaran sama temennya namanya Brian. Tapi setelah lulus, karena dia harus kuliahnya di luar kota, jadinya pacaran mereka terpaksa LDR. Nah, dan setelah lulus kuliah pun, Brooke ini akhirnya tinggal bersama kakaknya yang bernama Jordan di Florida, geng. Karena di sana itu kayak tempatnya asik gitulah, deket pantai. By the way, Brooke sama Jordan ini itu juga punya temen nih namanya Randy, dimana memang Randy ini itu udah bisa dibilang dari kecil selalu dititipin di rumah keluarganya Preston. Jadi istilahnya ini Randy udah bukan teman lagi, geng, tapi berlengket banget kayak saudara sendiri. Bahkan sama keluarga Preston ini dianggap anak, sedekat itu loh pokoknya. Nah, kebetulan pada saat itu Randy ceritanya lagi mumut banget nih sama hidupnya. Sebagai sahabat yang udah bisa bilang kayak keluarga tadi, diajakin lah tuh si Randy, udah lu tinggal bareng sama kita aja di Florida yuk, hitung-hitung buat refreshing. Di sini kan deket pantai, no banyak beach club tuh, ntar kita bisa party tiap hari. Seneng-seneng kita. Ya udah mendapatkan tawaran seperti itu. Akhirnya mereka benar tinggal bareng tuh bertigaan di Florida. Tiap hari mereka nih seneng-seneng menikmati hidup dan melakukan semuanya barengan terus. Namun setelah beberapa bulan mereka tinggal bersama, ya gimana pun juga kan mereka harus menghadapi sebuah realita. Ya maksudnya nih mereka harus kerja begitu ya. Jadinya keadaan ini mulai berubah karena mereka jatuhnya udah punya kesibukan masing-masing dan teman-teman baru lagi nih di tempat kerjanya. Dari situ mereka udah jadi sering jarang hangout bareng, gak kayak di awal-awal tadi. Cuman sebenarnya si Randy ini itu masih butuh kayak
selalu diperhatikan dan ditemenin terus soalnya masalah hidupnya tadi tuh belum kelar. Perkara kan dari awal dia pindah ke Florida itu buat melepas stresnya kan lagi mumet tuh. Emangnya mumet masalah apa sih tuh orang? Yang ternyata geng, bapaknya si Randy nih yang bernama Pak Herman itu dituduh membunuh kekasihnya bernama Gail Monahan hingga tewas. Nah loh, ternyata masalahnya dark banget ya. Dan kita kira kan tadi masalah apa kayak putus cinta, token listrik di rumah habis, atau cicilan Shopee kagak bisa bayar, gitu-gitu kan ya. Masalahnya bapaknya bunuh orang. Ditambah lagi, setelah ada kasus itu dan tuduhan terhadap bapaknya, tahu-tahu sang ayah nih ditemukan bunuh diri di dalam mobil. Jadinya itu kayak semacam berita yang membuat si Randy ini shock banget. Setelah ayahnya udah nggak ada, alhasil si Randy ini dapat duit warisan sebesar $10.000 gengs, atau sekitar 140 juta rupiah ya. Nah, duit itu tuh yang dipakai sama Randy buat pindah tuh ke Florida dan melepas penat di sana tuh. Party-party tiap hari bareng si Brock sama Jordan. Cuman karena hidupnya sukanya party-party tiap hari, hambur-hamburin duit terus gitu ya. Sampai si Randy ini juga sering ngedrugs. Ya jadinya duit warisannya cepet habis. Sama aja nih kayak lu. Yang kalau ntar gajian tanggal 25, langsung foya-foya makan enak. Tanggal 30 udah habis. Balik lagi udah makan mie instan. Kagak bersisa gitu kayak gajian numpang lewat doang. Nah, sementara si Brock ini, itu kan masih pacaran sama yang tadi namanya Brian tuh. Jadi langgeng mereka walaupun LDRan. Ternyata bisa juga LDRan ya. Lu kayaknya pada LDRan pada selingkuh dah tuh. Nah, suatu hari pacarnya si Brian ini ceritanya dapat kerjaan yang bagus di New York. Ngajak dia si Brock buat ikutan aku yuk, buat menjadikan hubungan mereka lebih serius buat tinggal bersama di New York. Ya udah sih Brock ikut setuju aja. Mau ikut Ayang aja deh, karena kerjaan Ayang nih udah settle, udah bagus, cukup untuk menghidupi mereka berdua. Akhirnya mereka pun pindah di tanggal 3 Desember 2016 dan memulai hidup baru mereka di New York itu, meninggalkan kakaknya si Jordi sama temennya si Randy itu di Florida. Yang otomatis intensitas ketemuan mereka nih itu jadi udah susah dong. Udah beda kota, komunikasi mereka pun juga nggak sesering biasanya. Tapi ini bukan karena berantem ya. Mereka ini baik-baik aja. Tapi tadi udah punya kehidupan masing-masing. 4 bulan telah berlalu dan kehidupan Brock di New York ini itu bisa dibilang lancar dan bahagia hingga akhirnya di tanggal 24 Maret 2017 Brock ini ceritanya mau balik ke Florida buat ngambil barang-barangnya tuh yang masih sisa ketinggalan di sana, soalnya nggak sempet dibawa-bawa waktu pindahan, termasuk mobilnya dia emang sengaja ditinggalin di Florida. Jadi niatnya nanti dia mau ngambil mobilnya terus nyetir tuh dari Florida ke New York. Ya udah, pas sampai di airport dijemputlah dia sama kakaknya si Jordan sama Randy juga ikut. Jadinya seharian nih mereka bertiga nostalgia, hangout bareng tuh, hahihi kemana-mana. Karena kebetulan besokannya si kakaknya Jordan ini itu ada urusan bisnis keluar kota. Jadi pada hari itu doang nih kesempatannya nih, puas-puasin lah menikmati kebersamaan mereka kayak dulu. Ya udah, besokannya bener tuh mereka gantian nganterin Jordan ke airport. Setelah itu Randy dan Brock minum-minum di rumah sambil curhat-curhatan. Mungkin karena excited ya, euforia ketemu lagi nih udah lama. Si Randy ini minumnya kebablasan sampai mabok banget gitu bertingkah, terus membuat si Brock ini kesal. Pokoknya pada malam itu si Brock ini sampai nelpon temennya juga yang ada di Florida yang bernama Kelly McGregor. Dibilang nih, Kelly, gua malam ini nginep di rumah lu ya. Soalnya katanya si Brock ini kesal dengan sikapnya Randy yang rusuh waktu mabok. Pas ditanya sama si Kelly, emang rusuhnya dia kayak gimana sih? Si Brock cerita, katanya Randy ini tau-tau telanjang dan ngumpet di lemari kayak anak kecil. Ya tapi kan jatuhnya mereka ini udah dewasa ya, cewek sama cowok. Jadi hal itu pasti membuat Brock ini gak nyaman lah. Ya udah, jadinya malam itu Brock ini bener nginep di rumahnya Kelly. Dan besok paginya Brock balik lagi ke tempatnya Randy karena kan barang-barangnya masih ada di sana ya. Jadi pagi-pagi tuh dia udah packing. Nah, Randy sih sempat terbangun buat ngambil minum di dapur gitu kan, kayak belum sadar, terus dia balik lagi ke kamar. Setelah beres packing, Brock ini ceritanya udah mau pergi lagi tuh, balik ke New York, bawa mobilnya kan. Tapi dia mau nyempetin dulu buat sarapan bareng dengan Kelly. Dan saat itu dia juga sempet kok ngajakin Randy buat ikut sarapan. Cuman Randy katanya menolak. Soalnya dia bilang nih masih pusing banget, masih berkonde nih palanya habis mabok kemarin malam. Yaudah, pas Brock sama Kelly lagi sarapan nih, di sekitar jam 8.35 pagi atau setengah 9 pagi, tahu-tahu Brock ditelepon nih sama Randy. Dibilang, lu balik bentar deh ke sini. Soalnya katanya Randy, dia mau nitip sebuah kaos gitu buat si Brian, pacarnya Bro. Yaudah, setelah selesai sarapan sama Kelly, cuman kayak sebentar doang berarti sarapannya, mereka dada-dadakan pamitan. Brock balik lagi tuh ke rumah buat ngambil si baju tadi. Nah, pas Brock masuk ke rumah, tahu-tahu si Randy langsung menikam Brock dengan pisau sebanyak 20 kali, geng. Jadi brutal banget, cap gitu. Dan dari CCTV di luar itu terlihat, Randy ini tuh keluar rumah dengan membawa mobilnya Brock menuju sebuah taman di dekat situ. Dan Randy tahu-tahu menelpon 911 sambil meminta pertolongan. Tapi anehnya di situ dia langsung meminta maaf dan mengakui bahwa dia telah melakukan penikaman terhadap si Brock. Polisi pastinya langsung datang dong ke TKP dan benar,
mereka nih menemukan mayat Brock yang sudah ditutupi selimut sama si Randy. Kemudian dari situ Randy dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan Randy menjawab setiap pertanyaannya dengan nangis-nangis gitu, geng. Namun saat polisi menanyakan kronologinya emang gimana sih, Randy bilang nggak inget kejadiannya. Dan sewaktu polisi menanyakan siapa yang telah membunuh Brock, Randy ini bilang, kayaknya sih saya ya pak, tapi saya juga kagak yakin. Cuma ya emang nggak ada siapa-siapa lagi di rumah itu selain saya pak. Jadi kan aneh banget jawabannya kayak orang halu ya. Yang mana jelas-jelas pisau yang digunakan untuk menusuk Brock itu ya ada sidik jarinya si Randy. Dan bajunya Randy juga penuh darahnya si Brock. Nah yang bikin rame adalah Randy ini kemudian memang sempat ditahan atas tuduhan kasus pembunuhan terhadap Brock. Namun 2 tahun kemudian setelah ditahan, tahu-tahu dia dibebaskan, geng, sebelum masa hukuman ini berakhir. Jadi ternyata pengacara Randy ini tuh melakukan sebuah pembelaan kalau Randy telah melakukan hal keji tersebut dalam keadaan tidak sadar diri, yaitu saat dia lagi sleepwalking alias jalan sambil tidur. Makanya Randy ini kayak semacam gak inget apa-apa soal kejadian dia telah menikam Brock. Dan lucunya kejadian tersebut memang diperkuat dengan kesaksian dari orang-orang terdekat yang bilang kalau katanya Randy ini sedari kecil memang suka begitu tuh, jalan ambil tidur. Mulai dari hal-hal yang ringan kayak dia tidur tapi tahu-tahu jalan terus minum air gitu, sampai yang ekstrim juga, gengs, tidur tahu-tahu dia naik sepeda terus kemana gitu, ataupun keluar rumah gitu jauh. Jadi sleepwalkingnya ini udah aneh emang. Awalnya kan orang-orang kayak nggak percaya ya, cuman ternyata fenomena ini itu memang ada penelitian dari seorang psikolog pada tahun 1974 mengenai sleepwalking ekstrim seperti itu. Dan di awal memang jaksa penuntut juga sempat curiga kalau kemungkinan adanya nih motif Randy membunuh Brock itu karena alasan cemburu. Jadi kayak semacam si Randy naksir sama si Brock, tapi Brock ini malah pergi tuh ke pacarnya si Brian. Mengingat kejadian malam sebelumnya, Randy yang tahu-tahu mabok itu kan telanjang, terus ngumpet gitu kan gak jelas di lemari, dimana itu menunjukkan kemungkinan adanya hasrat seksual terhadap si Brock yang wanita. Tapi keluarga dan teman-teman mereka itu sangat yakin kok kalau hubungan Randy sama Brock ini bener kayak sahabat banget, gak ada tanda-tanda asmara sama sekali selama ini. Jadi kayak gak mungkin deh Randy suka sama si Brock nih. Dan hal itu pun yang memang menjadikan kasus ini tuh penuh pertanyaan dan misteri, karena ya tadi tuh cukup aneh banget. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu ngebunuh dengan alasan katanya nggak sadar lagi sleepwalking. Kan serem banget ya kalau bisa begitu. Apa iya kalau sleepwalking itu sampai bisa bawa pisau terus nusuk-nusuk orang begitu sampai 20 kali lagi nusuknya? Yang mana logikanya kan korban pasti ada adegan ngelawan tuh, misalkan dorong kek atau balik mukul kek. Pas lagi tusukan pertama kedua gitu kan nggak mungkin kayak diem aja gitu kan. Nah apakah pada saat itu Randy ini nggak kebangun sampai bisa langsung 20 kali nusuk gitu maksudnya? Dan juga tadi di awal itu kan ada adegan si Randy nelfon si Brock buat balik ngambil kaos. Nah di sini berarti lagi nggak tidur kan? Diketahui jeda dari telepon tadi, terus si Brock ini balik ke rumah itu kurang dari 10 menit, geng. Nah dari fakta itu jaksa penuntut mengajak seorang ahli yaitu Dr. Myers untuk menjelaskan nih bahwa kayaknya tidak mungkin dalam waktu kurang dari 10 menit seseorang bisa tertidur dengan nyenyak sampai masuk ke dalam fase di mana dia ini bisa berjalan sambil tertidur. Pokoknya sampai masuk ke dalam sleepwalking tadi. Jadi maksudnya kalau sleepwalking itu biasanya terjadi kepada seseorang ya baru udah masuk di bawah alam sadar banget, dan biasanya membutuhkan waktu lebih dari 30 menit setelah tertidur. Pokoknya setelah bolak-balik proses penuntutan dan pembelaan, setelah tadi baru dibebaskan tuh si Randy kan, 9 hari kemudian hakim menyatakan bahwa akhirnya Randy ini bersalah atas pembunuhan terhadap Brock Preston dan akhirnya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Keluarga dari Brock Preston ini pun cukup lega mengingat putusan akhirnya itu udah maksimal berarti ya. Tapi ini ada satu perkataan dari ayahnya Brock setelah pengadilan itu berakhir. Dia bilang ke awak media kalau tidak ada yang menang dalam situasi ini. Di hari Brock telah dibunuh, mereka itu sebenarnya telah kehilangan 2 orang, yaitu Brock dan juga Randy. Ini sih dalam banget sih, karena gimana pun juga keluarga Brock ini tuh telah menganggap si Randy sebagai anak mereka sendiri di keluarganya. Jadi pasti perasaan kecewanya tuh bener-bener udah kayak mentok banget kali ya. So itu sebuah kasus yang cukup unik, di mana di sini ada terjadi sebuah kasus pembunuhan dengan dalihnya tuh sleepwalking, kayak celep, ups, maaf ya nggak sengaja gue tidur tadi ya, begitu. Apakah menurut kalian itu masuk akal? Karena gimana pun juga kenyataannya sampai sekarang masih belum terungkap tuh kalau memang bukan beneran sleepwalking, apa sebenarnya motif Randy membunuh sahabat yang udah bagaikan keluarganya sendiri. Karena dari pihak keluarga dan teman-teman terdekatnya pun semuanya menganggap mereka berdua ini, Brock sama Randy, itu nggak pernah kelihatan ada masalah. Jadinya orang-orang juga pada bingung kenapa terlalu random gitu kan. Tapi menurut kalian nih apa alasannya? Coba yang mau nganalisa boleh komen di bawah ya. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotradifan. Sampai jumpa ya di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.